Yasi di sini. Terima kasih untuk kalian yang berkunjung. Kali ini, Yasi ingin menceritakan sebuah cerita yang pasti kalian sering mendengar dan bahkan mungkin kalian pernah melihatnya secara langsung. Cerita ini berasal dari tanah Jawa, dan banyak diceritakan dari masyarakat setempat. Bahnaspati, salah satu wujud dari makhluk halus atau hantu yang kerap bermunculan di sekitar masyarakat. Menurut cerita yang beredar, Bahnaspati merupakan sebangsa makhluk astral yang sering menampakkan wujud berbentuk bola api. Bahnaspati cukup fenomenal di Indonesia karena bentuk perwujudannya yang cukup aneh serta tidak seperti makhluk astral yang lainnya. Ternyata Bahnaspati merupakan makhluk yang mempunyai asal-usul yang jarang diketahui oleh orang. Yasi akan menceritakan sedikit asal-muasal Bahnaspati menurut kisahnya. Konon katanya, makhluk halus yang sering disebut Bahnaspati ini dulunya adalah seorang pemuda yang baik serta sangat berbakti kepada orang tua. Tetapi dikarenaan ada masalah tertentu, dia harus menghadapi segala permasalahan hingga menyebabkan dia harus bersekutu dengan makhluk gaib. Dahulu pada zaman kerajaan Mataram hidup sebuah keluarga miskin. Sepasang suami istri dan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Mereka adalah keluarga yang sederhana dan merupakan keluarga yang dibilang miskin dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Suatu hari, sang anak laki-laki yang merupakan anak sulung dari keluarga tersebut ingin merantau untuk merubah nasib. Pemuda itu akhirnya meminta izin kepada orang tuanya untuk merantau ke kota dan menjadi salah satu prajurit di kerajaan Mataram. Selama menjadi prajurit di Mataram, pemuda tersebut setiap setengah tahun sekali selalu pulang membawa uang hasil jerih payahnya untuk keluarganya. Tak terasa lama berlalu, keluarganya sudah menjadi keluarga yang kaya, serta serba berkecukupan. Tetapi, di balik kekayaannya itu, ada seseorang yang iri serta tidak menyukai kesuksesan mereka. Orang jahat tersebut mencari cara untuk menghancurkan keluarga pemuda dengan cara yang keji dan terlarang. Karena orang jahat tersebut sudah dirasuki oleh sifat api dan selalu iri terhadap keluarga pemuda tersebut. Dia mendatangi seorang dukun santet yang sakti. Dia ingin membunuh semua keluarga pemuda tersebut dengan mengirimkan santet sehingga tidak meninggalkan jejak. Akhirnya dalam beberapa hari kemudian, ibu dan adik perempuan dari pemuda baik tersebut meninggal dunia. Kabar duka tersebut akhirnya terdengar oleh pemuda tersebut. Pemuda malang tersebut akhirnya pulang ke rumah. Setibanya di rumah, pemuda tersebut mendapati ayahnya juga meninggal hingga membuat jiwanya sangat terpukul. Melihat keluarga dari pemuda tersebut sudah meninggal, orang jahat tersebut tentu sangat puas sekali. Karena sangat terpukul, pemuda ini datang ke tempat seorang dukun. Setelah mendapat informasi ternyata keluarganya meninggal karena santet, pemuda tersebut menjadi murka. Pada akhirnya pemuda tersebut meminta dukun tersebut untuk membalas perbuatannya. Tetapi, sang dukun tidak mampu membalasnya karena dukun yang membuat keluarganya meninggal jauh lebih sakti. Karena dukun tersebut tidak mampu mengabulkan permintaannya, pemuda tersebut pergi ke dukun yang lain. Dikarenaan dendam yang begitu dalam sudah merasuki pikirannya, dan dendam pemuda tersebut sudah membara hingga sudah tidak bisa terbendung lagi untuk membalaskan dendamnya. Datanglah pemuda tersebut ke tempat dukun yang lain. Sang dukun tersebut mampu mengabulkan permintaannya jika pemuda itu mau menjalankan syarat. Syaratnya jika dendam tersebut terkabul maka pemuda tersebut harus menyetubuhi 7 wanita perawan dan yang terakhir harus dibunuh dan meminum darahnya. Pemuda tersebut menyetujui persyaratan tersebut. Singkat cerita, pemuda tersebut sudah berhasil menyetubuhi 6 wanita perawan.
Tetapi, saat sedang menjalankan syarat ketujuh, pemuda tersebut ketahuan oleh ayah dari perempuan yang ia setubui. Akhirnya terjadilah perkelahian, pemuda tersebut pun membunuh ayah serta perempuan yang ia setubui tersebut. Ketika sedang meminum darah wanita tersebut, dia ketahuan oleh warga, pemuda itu langsung melarikan diri ke hutan. Waktu itu pemuda tersebut sangat kacau, pikiran gundah gulono tidak karuan, dia hanya duduk termenung di sebuah batu besar. Tiba-tiba datang seorang kakek tak dikenal. Kakek itu mau membantu persoalan yang dihadapi oleh pemuda tersebut asalkan dia mau menuruti perintahnya. Tetapi, sebelum pemuda tersebut ingin tahu siapa kakek tersebut, tiba-tiba kakek tersebut berubah wujud menjadi sesosok yang sangat menyeramkan, mata menyala serta tubuhnya dipenuhi bulu yang lebat. "Genderuwo," kata pemuda tersebut sembari terkejut. "Siapapun aku, yang penting aku bisa membantumu," jawab makhluk tersebut. Karena sudah dirasuki dendam yang membara, pemuda tersebut pun mau mengikuti makhluk tersebut. Pemuda tersebut disuruh duduk bersila serta memejamkan kedua matanya. Beberapa saat kemudian genderuwo tersebut menyuruh pemuda itu membuka matanya. Ternyata genderuwo itu memperlihatkan proses kematian keluarganya secara gaib. Ketika meninggal banyak makhluk gaib yang menyerang keluarganya. Tiba-tiba amarah dari pemuda tersebut memuncak. Dia kembali emosi. Kali ini pemuda tersebut benar-benar murka lebih dari sebelumnya, sehingga menyebabkan kedua matanya menyala seperti nyala api. Seluruh tubuhnya juga mulai mengeluarkan hawa panas. Karena amarah yang begitu besar serta sudah tidak bisa terbendung lagi. Pada saat itu kesempatan genderuwo masuk ke dalam tubuh pemuda tersebut. Hingga seketika pemuda tersebut menghilang. Beberapa waktu kemudian muncullah bola api yang terbang di langit. Dan akhirnya dendam pemuda itu pun terbalaskan. Selesai. Jadi itulah perubahan wujud, gabungan dari pemuda yang mempunyai dendam membara dengan sesosok genderuwo, hingga sampai saat ini bola api itu disebut dengan Banaspati. Yang perlu diketahui, Banaspati tidak selalu berwujud sebuah bola api, dia juga bisa berwujud seseorang atau makhluk dengan dipenuhi api di sekujur tubuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.